melihat bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 tema 2 dengan saya Iswatun Hasanah NIM A1C025100021 bersama rekan saya. Dengan saya Amrina Rosada dengan NIM A1C025100006. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Demonstrasi sebagai wujud partisipasi politik dalam demokrasi Indonesia dan tantangan demokrasi di era reformasi. Selamat menyaksikan. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Salah satu partisipasi politik yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah demonstrasi. Yang dimana demonstrasi seringkali digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi, kritik, bahkan tuntutan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri, kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Setelah masa reformasi pada tahun 1998, ruang demokrasi semakin terbuka luas untuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya secara lebih bebas dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah demonstrasi. Namun, meskipun demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi, dalam pelaksanaannya tentunya hal ini tidak luput dari berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah tindakan anarkis, kemudian konflik dengan aparat, serta penyebaran berita hoax pada media sosial. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami bagaimana peran demonstrasi sebagai partisipasi politik, sekaligus kita memahami apa saja sih permasalahan yang muncul atau tantangan yang muncul pada demokrasi saat era reformasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah yang akan kita bahas. Pertama, bagaimana demonstrasi menjadi salah satu wujud partisipasi politik dalam demokrasi Indonesia. Kemudian yang kedua, apa saja tantangan demokrasi pada saat era reformasi. Dan yang ketiga, bagaimana demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada tahun 2024 mencerminkan partisipasi politik dalam masyarakat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan dulu terkait dengan landasan teori yang kami gunakan. Yang pertama ada teori demokrasi. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut Miriam Budiarjo, demokrasi adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam pengambilan keputusan politik. Sementara itu, Robert Dahl menjelaskan bahwa demokrasi ditandai dengan adanya partisipasi politik, kebebasan berpendapat, serta pemenuhan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan juga mengawasi jalannya sistem pemerintahan. Kemudian, untuk teori kedua yang digunakan adalah teori partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson, partisipasi politik dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara konvensional seperti pemilu maupun secara non-konvensional seperti demonstrasi. Dengan adanya partisipasi politik, masyarakat dapat ikut berperan dalam menentukan arah kebijakan negara. Teori ketiga, yaitu teori demonstrasi sebagai partisipasi politik. Demonstrasi merupakan salah satu dari partisipasi politik non-konvensional. Menurut Ramlan Surbakti, demonstrasi dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Demonstrasi sendiri biasanya muncul ketika masyarakat merasa bahwa pendapatnya belum bisa didengarkan melalui jalur formal.
Dalam negara demokrasi, demonstrasi sangat penting dilakukan untuk menyampaikan kritik, tuntutan, ataupun dukungan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya, teori yang terakhir adalah teori sistem pemilu. Sistem pemilu adalah aturan yang digunakan untuk mengubah suara masyarakat menjadi kekuasaan politik. Menurut Aaron Lichbart, sistem pemilu yang baik adalah sistem pemilu yang mampu menciptakan representasi yang adil dan juga mampu mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peran sistem pemilu sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan juga untuk memastikan bahwa suara rakyat dapat terwakili dengan baik. Belum membahas demonstrasi sebagai bentuk partisipasi politik, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem demokrasi, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga memasuki era reformasi pada tahun 1998. Era reformasi menjadi titik penting karena memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan menyampaikan pendapat secara bebas. Dalam sistem demokrasi, masyarakat tidak hanya berperan saat memberikan suara dalam pemilu. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Salah satu bentuk partisipasi politik tersebut adalah demonstrasi. Melalui demonstrasi, masyarakat dapat menyampaikan kritik, masukan, maupun tuntutan terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, demonstrasi menjadi salah satu ciri penting dalam negara yang demokratis. Nah, teman-teman, meskipun demokrasi Indonesia telah berkembang cukup baik, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Beberapa di antaranya adalah praktik politik uang, penyebaran hoaks, polarisasi politik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Tantangan ini dapat memengaruhi kualitas demokrasi apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Nah, selanjutnya nih, sebagai contoh nyata, pada tahun 2024 terjadi gelombang demonstrasi yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Kamis 22 Agustus 2024 menjadi sejarah bersatunya mahasiswa, masyarakat sipil, hingga seniman turun ke jalan menuntut DPR untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen dan syarat batas minimal usia calon kepala daerah. Aksi ini muncul karena adanya kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan aturan yang dianggap dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan proses pencalonan kepala daerah. Demonstrasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebijakan publik dan tidak ragu untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung. Dari kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa demonstrasi masih menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tidak hanya dilakukan melalui pemilu, tetapi juga melalui pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan demokrasi tersebut? Salah satunya adalah meningkatkan transparansi dalam penyusunan kebijakan, memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, menegakkan hukum secara adil, serta mendorong partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan langkah-langkah tersebut, demokrasi Indonesia diharapkan dapat berkembang menjadi lebih partisipatif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa demonstrasi merupakan salah satu bentuk
partisipasi politik yang penting dalam demokrasi Indonesia. Melalui demonstrasi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, transparansi pemerintah, dan penghormatan terhadap prinsip demokrasi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi di era reformasi.